Halo, selamat pagi saudara. Jumpa lagi bersama saya Glenny Soktania dalam Kompas Bisnis. Percepatan transisi energi jadi langkah penting untuk memenuhi target net zero emission di tahun 2060. Lantas bagaimana kesiapan industri migas saat ini? Kami akan berbincang bersama dengan Yuzaini Yusof, IPA Presiden, dan juga Bapak Krisna Isma Putra, IPA Convex 2023 Chairperson. Selamat pagi, Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat pagi, Ya, Mbak kita akan Glenn. ngobrol terkait dengan kondisi hulu migas kita. Tentu kita juga punya, sebenarnya bagaimana sih Pak Yus terlebih dahulu, bagaimana kondisi industri migas kita, kita juga punya tantangan untuk net zero emission, dan ini gimana? Apakah ini juga akan menghambat industri migas kita, Pak? Ya, terima kasih ya Glenn for inviting us ya hari ini. So kalau kita lihat sekarang ini industri migas sekarang dalam fase ataupun tren pemulihan ya. Kalau kita lihat sekarang produksinya sudah meningkat dalam 600 lebih ribu barrel per hari, dan juga gasnya lebih kurang 5,3 standar miliar kubik per day ya. So kalau lihat memang targetnya di Indonesia ini, pemerintah sudah memberi target 2030 1 juta barrel per hari untuk minyaknya, dan gasnya dalam 12 miliar kubik feet per hari. Dan masih banyak pengeboran yang sekarang ini sedang berlaku ya. Semua perusahaan-perusahaan kami di Indonesia ini sudah melakukan banyak pengembangan dan pengeboran. Tapi itu masih lagi memerlukan lebih banyak lagi investasi untuk kedepannya. Kerana targetnya dari 600 itu mau pergi 1 miliar kan, dari 1 miliar di masih 2030. Selisih 400 ya, masih jauh ribu. lagi, Ya. masih 400 ribu. So investasinya itu yang paling penting lah ya. Dengan tantangannya juga dari segi investasi yang diperlukan, dan juga semua perusahaan itu perlu mereducekan emisinya karena kepada ada net target net zero emission di 2060 itu. 2060. Dan semua perusahaan itu memang sudah mengkondisi untuk setiap proyek-proyeknya dan investasinya ke depannya perlu ada reduction of emission lah. Contohnya melalui CCS project. Ya. CCS itu artinya carbon capture storage. Nah, ini kan juga mahal ya Pak. Tadi Bapak juga singgung soal investasi. Dari IPA sendiri melihat investasi di sektor hulu migas ini seperti apa sih saat ini? Kalau kita lihat sekarang ini ada ketidakpastian untuk investasi hulu migas, kerana of course disebabkan energi transisi, ya, transisi energi, dan juga volatility untuk komoditinya, dan juga ada potensi untuk resesi global. So jadi setiap perusahaan ini kami perlu beringatlah bila mau investasi di mana-mana aja, kerana contohnya kalau perusahaan internasional ini, kami akan melihat setiap negara kan di mana yang mempunyai improvement of fiscal term ataupun non fiscal term. Jadi comparisonnya dari negara ke negara itu amat penting sekali untuk investasi. Ya. Jadi bagaimana kepastian dari sebuah negara untuk investasi itu sangat mendukung daya tarik investor, terutama untuk sektor hulu migas. Karena tadi Bapak juga singgung soal bagaimana harga komoditinya yang naik turun, ada juga tantangan untuk transisi energi. Ini artinya kalau transisi energi, bauran kita akan lebih mengutamakan energi baru terbarukan. Nah, minyak dan gas ini tentu akan semakin berkurang, atau seperti apa? Atau ini bisa jadi cadangan sebenarnya, Pak? Oke, kalau kita lihat ya dari segi energy roadmap, dari studi-studi dari konsultan ataupun daripada negara yang mengatakan walaupun energi terbarukan itu akan bertambah ke depannya, tetapi kalau kita lihat dari kebutuhan energi setiap negara itu, macam Indonesia, berdasarkan studi, kebutuhan energi itu akan 2-3 kali lipat ke depannya 2050. Kalau mengikut studi, gasnya mungkin oil 2 kali lipat dan gasnya 4 kali lipat.
So walaupun energi baru terbarukan itu akan bertambah, tapi peran migas itu kedepannya masih lagi penting, ya, sebab kebutuhan energinya makin bertambah sebab pertumbuhan ekonomi, pertambahan jumlah penduduk jumlah penduduk bertambah. Jadi disebab itu investasi dalam hulu migas itu agak penting, sangat penting supaya kita meneruskan, terutamanya di Indonesia. Karena balik lagi masih ada kebutuhan di dalam negeri terkait dengan energi. Nah, sedangkan investasi juga perlu digenjot. Nah, bagaimana sih Pak peran sektor hulu migas untuk mendukung transisi energi ini seperti yang ditargetkan pemerintah? Nah, itu kalau kita lihat ya, setiap perusahaan itu memiliki targetnya ke depan. Dan semua negara yang kita panggil sekarang ini ada tantangannya dari segi energy trilemma. Ya, kalau kita lihat energy trilemma itu dari segi energy security, ya, dan juga energy affordability dan juga energy sustainability. So setiap negara memerlukan energi, ya, energi semakin hari dan semakin tahun makin bertambah. Jadi investasinya diperlukan juga. So apa yang peran hulu migas, perusahaan hulu migas ini, kami akan terus bersama dengan pemerintah untuk menambah investasi, dan bila kita menambah investasinya kita perlukan ketetapan hukum dan juga ease of doing business in the country, dan juga pemerintah Indonesia perlu bekerjasama dengan setiap industri player, ya, untuk terus mendukung dan juga support, ya, dengan dari segi memberi kebijakan fiskal dan non fiskal ke depannya supaya lebih menarik investor ke Indonesia dari industri hulu migas ini. Wah, jadi transisi energi ini masih menjadi sektor yang menarik ke depannya, terutama dalam sisi investasi, tentu perlu didukung oleh berbagai macam pihak, terutama dari pemerintah, kepastian hukum, kebijakan fiskal yang juga bisa memberikan insentif, dorongan untuk ada investasi di Indonesia. Nah, ini juga kan yang menjadi highlight juga transisi energi dengan sektor migas begitu ya Pak Krisna. Ini juga yang menjadi sorotan di 2023. Nanti kita akan ngobrol bersama Pak Krisna bagaimana sih gelaran IPA Convex di 2023 ini, apa yang jadi pembeda tahun lalu dengan tahun ini, dan apakah ada kejutan juga di tahun ini. Tetaplah bersama kami saudara, karena usai jeda dialog kami akan kami lanjutkan di Kompas Bisnis. Masih bersama dengan Bapak Yuzaini Yusof, IPA Presiden, dan juga Bapak Krisna Isma Putra, maksud kami, IPA Convex 2023 Chairperson. Saya akan ngobrol bersama dengan Pak Krisna. Tadi kan kita sudah ngobrol soal secara garis besar bagaimana kondisi. Nah, IPA juga akan ada acara nih Pak. Nah, ini boleh dijelasin di mana acaranya dan apa sih menjadi highlight untuk tahun ini? Baik, terima kasih Pak Glenis. Seperti yang disampaikan tadi bahwa ditanyakan apa hal yang baru. Yang paling baru adalah di IPA Convex ke-47 tahun ini kita menyelenggarakan di tempat yang berbeda dengan 46 Convex yang sebelumnya, yaitu kita biasanya mengadakan di JCC, tahun ini kita akan mengadakan di ASBSD. Seperti kita tahu bahwa ASBSD adalah satu fasilitas untuk convention dan exhibition, ya. Jadi kita harapkan pada saat kita akan menyelenggarakan nanti di sana 2 minggu lagi, kualitas penyelenggaraannya tentu akan lebih baik. Itu yang kita akan targetkan adalah penyelenggaraannya itu adalah pada tanggal 25 sampai 27 Juli tahun 2023, sekitar 2 minggu dari sekarang. Dan hal-hal baru seperti biasa. Dari satu konflik ke konflik lain kita selalu membawa hal-hal baru sebenarnya. Tahun ini cukup banyak sebenarnya hal baru, tapi mungkin saya bisa sampaikan semua. Saya malah mengharapkan para pendengar untuk hadir nanti di acara itu, sehingga bisa melihat hal-hal baru itu. Selain dari tempat penyelenggaraan yang baru, hal lainnya adalah bahwa tahun ini IPA Convex ini dimulai dengan satu kegiatan, yaitu adalah kita menyusun yang namanya white paper. White paper ini adalah satu yang bisa disebut sebagai kertas kerja, usulan kepada pemerintah bagaimana kita akan memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan industri migas di Indonesia. Di white paper yang mendatang ini ada 2 topik penting yang akan kita bawa, itu adalah bahwa bagaimana memperbaiki iklim investasi, yang keduanya adalah bagaimana kita memanfaatkan CCS, CCUS atau menjalankan program CCUS di Indonesia.
Jadi ini juga adalah hal penting tadi sudah disinggung oleh Pak Yuzani. Saya rasa itu adalah dan di dalam penyusunan white paper ini itu juga dimulai dengan kegiatan, dimulai dengan survei, melakukan analisis, melakukan berbagai FGD, sehingga kita sampai kepada sesuatu yang kita akan berikan rekomendasi kepada stakeholder di Migas Indonesia. Ada white paper, IPA white paper. Nah ini apa sih Pak harapannya untuk pemerintah? Di white paper ini sebenarnya seperti saya katakan tadi, kita memulai dengan diskusi pemerintah untuk memahami apa persoalannya yang kita hadapi saat ini. Kemudian kita, saya lupa menyebutkan, kita bekerjasama dengan Wood Mackenzie Consultant yang cukup dikenal. Kita dari pemahaman persoalan yang ada, kita mencoba menganalisisnya, kemudian mencari apa kira-kira solusi yang tepat. Solusi jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Sehingga itulah yang kita tuangkan di dalam rekomendasi kita kepada pemerintah. Harapannya tadi dikatakan bahwa kebutuhan energi akan meningkat, kita harus menaikkan produksi, dan untuk menaikkan produksi kita perlu investasi. Dan untuk kita bisa mengharap investasi yang baik, kita perlu menciptakan suatu keadaan investasi yang kompetitif di tempat kita. Itu harapan kita semua. Gitu. Ini juga di tahun 2023 ini memilih tema adalah Enabling Oil and Gas Investment and Energy Transition for Energy Security. Nah ini boleh diceritakan apa yang akan dibahas, apakah ada juga penekanan-penekanan tertentu tentang keamanan energi? Oh ya, betul sekali. Seperti kita tahu di transisi energi ini, Pak Yus juga tadi sudah menyebutkan bahwa tentu kita semua sepakat bahwa transisi energi ini harus terjadi. Karena kita menginginkan adanya sustainability dari segi lingkungan ya. Sehingga kita mencoba bertransisi dari energi yang high carbon kepada yang low carbon. Transisi ini itu. Namun pada saat yang sama seperti Pak Yus katakan juga tadi adalah bahwa kita juga harus memperhatikan bahwa kita punya target pertumbuhan ekonomi. Kita ingin di tahun 2045 Indonesia emas, ada Indonesia emas di mana GDP Indonesia melebihi 20.000 dolar US. Dan pada saat itu mungkin kita akan jadi peringkat 5 dunia ya Indonesia. Dan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi ini terjadi, bahwa ketersediaan energi itu harus ada, ya kan? Jadi oleh sebab itu kita sadar bahwa kebutuhan energi akan meningkat besar sekali. Bahwa porsi dari renewable energy yang lebih bersih atau lebih rendah karbon itu juga akan meningkat. Tapi ini saja pasti tidak akan cukup. Jadi perlu ada diisi oleh energi-energi yang lebih affordable dan sebagainya, yang kita tahu adalah dari oil and gas diantaranya. Di mana gas sendiri itu kita percaya bahwa dia cukup bersih dibandingkan dengan energi yang fosil lainnya. Sehingga dia bisa menjadi kita sebut sebagai bridging fuel dalam energi transisi ini gitu loh. Ya, jadi ini menjadi menarik melihat bagaimana industri migas itu juga bisa berperan dalam transisi energi dan juga mempersiapkan ada energi cadangan sewaktu-waktu menuju EBT. Kita juga harus mempersiapkan ada energi lain untuk bisa terus mendukung, mensupport kebutuhan energi untuk para masyarakat. Betul sekali. Kalau saya boleh tambahkan adalah bahwa karena kebutuhannya meningkat, persentasenya mungkin dari energi fuel akan turun persentasenya. Tapi karena kebutuhannya meningkat, dari segi volumenya akan sangat besar. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini, kita perlu memastikan bahwa produksi oil and gas di Indonesia harus meningkat. Dan untuk itu investasi perlu terjadi dan perlu ditingkatkan. Hal lain lagi yang menjadi kontribusi dari oil and gas industri adalah CCS tadi. Bahwa kita tahu di Indonesia ini mempunyai, kalau saya anggap ada satu kelebihan lah. Kita anggap sebagai satu kelebihan di mana Indonesia ini memiliki cukup banyak depleted reservoir kita sebut itu ya. Dan juga saline aquifer di mana formasi-formasi ini bisa menjadi tempat penyimpanan CO2. Jadi artinya selain dalam artinya energi transisi ini kami menyediakan energi untuk memastikan ketahanan energi. Kami sendiri juga bagaimana dalam beroperasi harus rendah energi karena itu jadi target dari kami semua pemain. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga bisa menyediakan satu opsi di mana industri lain bisa memanfaatkan reservoir ini untuk menyimpan karbonnya. Dan hal ini akan sangat membantu target pemerintah dalam mencapai NDC. Kira-kira begitu Mbak Gladys. Jadi menarik ya, ini terkait dengan industri
sektor migas gitu. Nah, untuk acara sendiri Pak yang akan digelar 2 minggu lagi gitu ya di AISBSD, siapa aja sih Pak yang bisa datang dan bagaimana kalau mau datang perlu bayar atau gimana? Oke, ya, saya akan sampaikan bahwa kita ada 2 event sebenarnya ya, kalau boleh dibagi 2. Yang satu adalah convention, di mana convention ini kita akan berdiskusi mengenai kebijakan, mengenai teknologi dan hal teknis lainnya, dan kita ada exhibition. Ya. Siapa yang hadir di dalam convention? Convention ini biasanya yang hadir adalah profesional dan pengambil kebijakan. Dan untuk convention ini memang berbayar. Ya. Tetapi untuk exhibitionnya itu free untuk publik. Jadi setiap orang boleh datang, mendaftar, dan bisa hadir. Dan karena kita akan menyediakan ini di AISBSD, dari pihak penyelenggara, kami juga menyediakan shuttle. Dan shuttle-nya gratis. Wow. Jadi ada 4 lokasi gitu ya, di mana para pengunjung bisa ikut shuttle itu dengan mendaftar. Dan itu free. Selain daripada itu, karena kita ada di BSD juga, kita menyediakan co-working space. Jadi kita menyediakan lebih sekitar 200 co-working space di mana orang-orang bisa bekerja di situ, ada refreshment nanti di situ gitu ya, dan itu free untuk digunakan juga. Yang terakhir yang nggak kalah penting juga di sana nanti akan ada food truck, jadi orang juga bisa sambil kuliner di sana. Oke. Yang ini nggak free ya Mbak. Terima kasih. Menikmati convention dan juga ada sejumlah fasilitas lain yang ya. juga mendukung untuk bisa bekerja remote mungkin ya dari Ya. wilayah Tangerang untuk bisa tetap connect ke Jakarta. Terakhir ke Pak Yus, harapannya nih Pak untuk acara tahun ini untuk pemerintah dan juga industri sektor migas ini seperti apa? Ya, terima kasih ya. Kalau kita lihat IPA ini sudah berada di Indonesia selama 47 tahun, ya, Indonesia Petroleum Association. Kami ini sebagai membuat advokasi ya bersama-sama dengan semua perusahaan dan juga dengan pemerintah bersama-sama untuk terus meningkatkan produktiviti dan juga kualitas untuk industri migas. Jadi harapannya untuk tahun ini di convention ini supaya diskusi dan kolaborasi itu sangat erat antara pemain industri dan juga pemerintah supaya kita dapat solve the problem ya of bagaimana kita akan meneruskan investasi ke depan untuk industri ini yang perannya sangat penting untuk pemerintah, untuk Indonesia dan juga untuk all the companies ya, dan juga bagaimana kita menurunkan emisi karbon itu. Targetnya untuk Indonesia 2060. Ada juga perusahaan-perusahaannya semuanya ada targetnya tersendiri. Bagaimana kita bersama-sama untuk diskusi dan juga ada terlahirnya white paper ini ya, kertas kerja ini yang kami akan sampaikan kepada Menteri ESDM di masa convention ini supaya kita dapat terus continue discussion-nya itu selepas daripada convention inilah supaya benda ini tidak hanya during the convention tapi juga akan berterusan dari segi kolaborasinya antara pemain dan juga pemerintah. Itu harapan kami. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, Ya, Mbak, silakan, harapannya adalah buat para pendengar semua yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai energi, terutama di oil and gas, silakan datang di Convex nanti. Akan ada lebih kurang 120 exhibitor yang akan ikut dalam exhibition itu. Dan ada juga nanti stage di mana ada diskusi-diskusi yang dilakukan yang di mana publik bisa ikut serta. Oke, menarik. Terima kasih Pak Yus Zaini Yusof, IPA Presiden, dan juga Bapak Krisna Isma Putra, IPA Convex Chairperson telah bergabung di Kompas Bisnis pagi hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih.